Shalom Bapak Ibu sekalian, kita tiba di dalam jam ibadah sektor atau pertanggihan sektor kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tiada berkekurangan apapun, sehingga kami dimampukan Tuhan saat ini untuk bersekutu dengan para jemaat-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai hamba Tuh dan juga menyertai para jemaat-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam jam ibadah sektor ini yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 38 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu? Ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sekelompok kitab di dalam perjanjian lama yang disebut sebagai kitab-kitab kebijaksanaan, seperti kitab Ayub, Mazmur, kitab Amsal, Pengkhotbah, maupun Kidung Agung. Kelihatannya kitab-kitab kebijaksanaan itu berasal dari nasihat-nasihat lisan yang disampaikan secara turun-temurun selama berabad-abad. Baru kemudian ditulis secara bertahap sejak masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Kitab Ayub menuturkan suatu masalah yang sangat pelik dalam segala hal. Ayub pertama-tama mengindahkan kehendak Allah, dan Allah memberkati Ayub dengan hal-hal yang positif dan baik. Namun masalah pelik muncul ketika suatu hari Ayub yang sungguh-sungguh mengasihi Allah itu, yang dalam segala hal mengindahkan kehendak Allah, tiba-tiba ditimpa malapetaka yang sangat berat dan mengerikan. 3 sahabat, Elifas, Bildad, dan Sofar, berusaha membantu dan mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi dan mengapa penderitaan berat ini menimpa sahabatnya Ayub. Mereka berusaha keras memecahkan persoalan ini dengan memakai hikmat manusia yang mereka miliki masing-masing. Namun tetap tidak kunjung terjawab. Ayub yang merasa diri tidak melakukan sesuatu dosa
dan kejahatan, berusaha terus membela dirinya. Bahkan 3 sahabatnya berpikiran, tidak mungkin Ayub menderita kalau bukan karena ia melakukan dosa dan kejahatan. Ayub sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia merasa benar, saleh, dan jujur dalam setiap tindakannya, bicaranya, bahkan jalan hidupnya. Dia tidak melakukan kecurangan. Dia tidak melakukan penipuan, penggelapan. Dia bersikukuh, meyakinkan ketiga sahabatnya bahwa ia tidak ada dosa dan kejahatan yang ia sembunyikan. Apa yang Tuhan lakukan pada Ayub? Dia mengizinkan iblis mencobai Ayub. Dia mengizinkan kesengsaraan menimpa Ayub. Anak-anaknya mati. Istrinya meninggalkan dia. Penyakit menjijikkan melekat di badannya. Semua hartanya habis. Dia duduk seperti seorang pengemis di jalanan. Dan Ayub protes karena dia seorang yang saleh. Seharusnya orang yang saleh itu makmur, Bapak Ibu. Seharusnya orang saleh itu harusnya diberkati, saudara-saudara. Bahkan orang-orang percaya itu seharusnya tidak perlu menderita. Tetapi dalam pasal 38, barulah kita mendengarkan Tuhan berbicara. Dia datang dalam badai. Ya, di dalam badai yang begitu besar, badai yang dahsyat. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Ayub, tadinya Ayub hanya menduga-duga seperti apa Tuhan. Tetapi sekarang, di dalam badai itu Tuhan berbicara. Tuhan langsung bertanya kepada Ayub, siapa yang tidak berpengetahuan yang sanggup berbantahan denganku? Sebuah pertanyaan yang langsung menghujam batin Ayub dan mengingatkan Ayub bahwa ia hanya debu di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberondong Ayub dengan banyak pertanyaan. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menetapkan ukurannya? Siapa yang membendung laut? Dan yang membuat awan menjadi pakaian langit. Melalui peristiwa ini, Ayub sungguh mengenal Allah dan sungguh-sungguh mengetahui kehendak-Nya. Nanti kita bisa lihat, saudara-saudara, jawaban Ayub yang terakhir di pasal 42 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita mengalami peristiwa seperti yang dialami Ayub ini. Hal ini membuat kita mengajukan pertanyaan berikut kepada Allah. Mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi ya Tuhan? Salah siapakah semuanya ini ya Bapa? Tidakkah Engkau peduli dengan penderitaanku ya Tuhan? Dalam kehidupan manusia banyak hal-hal yang tidak mampu terjangkau dengan akal pikiran kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang perkara kehidupan yang tidak dapat dijawab. Namun, sebaiknya kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap peristiwa hidup yang kita alami. Firman ini mengajak kita untuk tetap taat dan setia pada Tuhan, sekalipun hidup menderita. Sembari belajar mengenai kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, tidak ada penderitaan yang tidak berujung. Semua penderitaan saudara-saudara di dunia yang akan berakhir. Bersama Yesus, badai dan gelombang yang menghempas para murid ketika berlayar
pada akhirnya berhenti, kembali tenang dan damai. Bersama Tuhan, setiap pergumulan, badai dan gelombang kehidupan akan sanggup kita jalani. Kerap kita mendengar orang berkata, hidup ini hanya sekali, nikmatilah sepuas-puasnya. Memang tidak salah saudara-saudara, memang hidup benar hanya sekali. Tetapi justru karena hanya sekali, kita harus mempergunakan sebaik-baiknya, bukan semau-maunya. Sebenar-benarnya, bukan sepuas-puasnya. Hidup ini adalah titipan yang pada saatnya nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada yang menitipkannya, yaitu Tuhan. Apa yang menjadi pesan dari kitab Kisah Ayub ini? Pertama, marilah belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Terkadang peristiwa dalam hidup kita ini sangat sulit untuk dimengerti. Namun marilah belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, andalkanlah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. 3 teman Ayub yang terkenal sebagai orang terpandang, cendekiawan, dan teolog itu juga berusaha memecahkan persoalan-persoalan Ayub. Mereka berusaha memakai hikmatnya masing-masing. Mereka menyimpulkan bahwa Allah yang adil tidak mungkin menimpakan penderitaan berat kepada seorang yang saleh. Hikmat dan pengetahuan mereka gagal memahami mengapa orang benar mengalami penderitaan sedemikian berat. Ayub jatuh pada pembelaan diri. Ketiga temannya jatuh pada sikap menghakimi. Yang ketiga, keyakinan bahwa badai dan gelombang hidup pasti akan berakhir. Dengan keyakinan ini, kita akan dimampukan bertahan dan sabar menghadapi setiap peristiwa sulit. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan satu peristiwa pun terjadi di luar kendali kuasa-Nya. Sebagaimana kalau kita ingat di dalam Kidung Jemaat nomor 417, ada nyanyian yang sia-sia kita sudah dengarkan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Sebagai orang Kristen, apakah kedekatan dengan Tuhan karena ada maunya? Dan kedekatan kita dengan Tuhan bukan karena mengharapkan keinginan-keinginan duniawi. Baik dalam suka maupun duka, tetap iman kita tak tergoyahkan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Melalui peristiwa Ayub ini Tuhan, kami tidak boleh memegahkan diri kami. Kami tidak boleh dan tak pantas Tuhan menyatakan diri kami orang yang saleh. Karena Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berhak atas semua yang terjadi ataupun peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Kami mau Tuhan sebenarnya agar Engkau menjaga kami. Jangan biarkan kami Bapa jatuh ke dalam pencobaan. Kalaupun kami harus jatuh ke dalam pencobaan karena perbuatan dosa kami ini, karena keinginan duniawi ini, kami mohon Tuhan, Engkau lalukan semuanya, luputkan kami Bapa, agar kami mempunyai pengharapan yang hidup, agar kami semakin percaya Tuhan, semakin yakin Tuhan dalam kehidupan kami ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah yang memberi kekekalan bila waktunya tiba. Semua khawatir kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar tangan-Mu yang kuasa itu mengatur kami dan berjalan di hadapan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berikan kami Tuhan kebaikan-kebaikan yang boleh kami jalani dalam kehidupan ini.
Ampunkanlah Bapa dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.